Shalom. Apa kabar hari ini? Kabarnya gimana? Nggak kena COVID toh? Takut COVID? Nggak takut. Sudah kena COVID? Nggak tahu juga, diam-diam aja Romo. Ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya juga kena COVID. Tapi puji Tuhan, hidup lagi. Tuhan masih sayang saya, kalau enggak bisa khotbah di depan Anda. Dan termasuk lumayan juga, tapi puji Tuhan. Baik, para saudara, hari ini kita berbicara mengenai doa. Berat ya? Pertanyaannya, siapa yang suka berdoa? Angkat tangan, baris sini dulu, ke belakang. Jangan bohong loh. Siapa yang suka berdoa? Angkat tangan. Baik, terima kasih atas kejujurannya. Yang di kursi-kursi, ai. Siapa yang suka berdoa? Waduh, belum dibilangin, udah mulai berarti bagus. Yang ini deretan postulan frater ke belakang. Siapa yang suka berdoa? Jujur aja, enggak apa-apa. Pulang kalau belum ya enggak apa-apa gitu. Baik. Frater lihat-lihat juga. Ya, baik. Terima kasih. Suster, bagian suster tuh. Terus belakang. Siapa yang suka berdoa? Ya, lumayan. Bagus. Terus sebelahnya suster. Itu, pokoknya sebelum termasuk frater yang di tribun sana. Siapa yang suka berdoa? Frater nggak usah tanya, pasti mereka sudah suka, memang suka. Ya baik. Rata-rata di sini 90% suka berdoa. Puji Tuhan. Ya. Berarti Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan. Apa yang kalian rasakan saat berdoa? Siapa yang merasakan saat berdoa itu gejolak? Mau berkelahi terus? Siapa? Nggak ada, berarti doanya betul. Siapa yang saat berdoa itu ada semacam ada damai, ada sukacita, ada kerinduan supaya pengen mati cepat melihat Tuhan. Ya, udah semua angkat tangan tadi, bagian terakhir langsung. Takut Romo, belum saatnya. Ya baik, siapa yang mengalami damai, sukacita ada, dorongan bagus, baik kepada dirinya sendiri atau untuk orang lain. Setelah dia berdoa, angkat tangan. Semua ya, memang betul. Anda akan datang ke sini jauh-jauh kan? Saya yakin Anda adalah suka berdoa. Dan tugasnya juga Anda harus mendoakan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Baik, para saudara, doa itu punya kuasa. Karena di sini rata-rata 90% awam. Saya mengambil contoh konkret seorang awam, seorang ibu yang tekun sekali berdoa. Mungkin Anda sudah tahu. Ayo ibu-ibu. Ya. Siapa yang tahu ibu itu yang suka berdoa? Dia sudah santa. Siapa ibu? Teresia siapa? Mercedes kah? Siapa kira-kira? Ibu siapa yang puluhan tahun dia berdoa untuk suaminya yang belum kenal Tuhan, untuk anaknya yang kacau balau. Santa Monica. Bagus. Siapa kelompok Santa Monica di sini? Angkat tangan. Ada, puji Tuhan. Baik. Semoga tekun berdoa. Jadi saya ambil ini aja supaya kita sekalian belajar dari Santa Monica. Anda tahu Santa Monica itu punya suami, ya diceritakan satu lah suaminya itu. Belum kenal Tuhan, bahasa agak tidak bagus, kafir. Ya. Anaknya satu, namanya Agustinus kan. Kemudian menjadi orang yang sangat pandai, sangat dekat dengan Tuhan dan teologi filsafat sangat kuat. Ya. Anda tahu apa yang terjadi di Santa Monica? Selama 30 tahun dia berdoa untuk pertobatan suaminya dan untuk pertobatan putranya. Saya nggak kebayang selama 30 tahun. Doanya seperti apa lutut, dengkulnya mungkin udah tebal sekali. Ya. Tapi dalam kisah itu ketekunan seorang wanita, kesetiaan seorang wanita ditunjukkan kepada kita. Jeritan hati seorang ibu untuk anaknya. Jeritan hati seorang ibu untuk sang suami yang jauh dari Tuhan. Dan dia berseru kepada Yesus, tolong Tuhan, dengarkan aku.
Ya memang saya tidak pernah menemukan seperti apa dia berdoa ya. Pasti dia memuji Tuhan. Dan luar biasa, selama 30 tahun itu dia setia berdoa dan tidak sia-sia. Tuhan mendengarkan dia, Tuhan menjawab doanya. Sang suami bertobat di penghujung hidupnya sebelum mati. Dia mengenal Yesus. Dan sang putra juga bertobat ketika masa muda. Dia meninggalkan segala-galanya, cara hidup lampau, cara hidup dalam dosa, dan dia mengikuti Yesus. Tekun setia dalam Yesus hingga menjadi seorang teolog yang terkenal dalam gereja. Saya kira Santo Agustinus pada abad keempat itu seorang teolog sekaligus filsuf yang sangat hebat. Ya. Abad ke-12 itu ada Santo Thomas Aquinas. Tetapi kita lihat, inilah orang-orang yang sebetulnya menjadi contoh bagi kita. Santa Monica telah setia berdoa, tekun berdoa dalam suka dan duka, dan Tuhan menjawabnya. Apa yang terjadi para saudara ketika berdoa itu? Kuasa Yesus sungguh hadir, bekerja, dan menunjukkan kuasa itu kepada dunia. Bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia mendengarkan doa setiap anak-anak. Mau berdoa? Mau berdoa? Ya, pulang nanti silakan cari di internet, di Google, Santa Monica, pasti keluar. Tapi jangan sekarang, nggak ada sinyal di sini mah. Ya, ya, itu contoh. Hari ini para saudara dan saudari, ternyata doa itu sangat digemari juga oleh Yesus. Dalam Injil tadi dikisahkan bahwa setelah atau selesai Yesus berdoa, kita tahu kan dalam Injil, Yesus itu juga suka berdoa. Bahkan semalam-malaman, bahkan pagi-pagi buta. Pagi-pagi sekali berdoa. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia berdoa kepada Bapanya. Supaya Bapa selalu bersama dia. Sebagai Tuhan, kodrat Tuhan, Yesus itu semua sudah sempurna. Tapi sebagai manusia, dia menjalankan kegiatan aktivitas yang seperti manusia lakukan. Termasuk salah satunya adalah berdoa. Dan ini Yesus. Lalu selesai berdoa itu, seorang dari antara 12 murid itu melihat dan bertanya kepada Yesus, "Guru, ajarilah kami berdoa sama seperti Yohanes mengajarkan murid-muridnya berdoa." Lalu Yesus tidak banyak dialog, dia menanggapi pertanyaan permintaan murid itu. Dia mengajarkan doa apa kepada mereka? Doa apa? Doa Bapa kami. Di dalam Injil Matius itu, ya, bagus ceritanya ya, agak runut begitu ya. Doa nggak boleh panjang, kamu harus pergi ke satu tempat yang sepi. Ya. Tetapi tidak soal, kurang lebih sama saja. Ya. Yesus mengajarkan kepada mereka doa Bapa kami. Kita perhatikan seruan yang diajarkan oleh Yesus di sana. Jadi ada 3 aspek dalam doa. Yang pertama, ketika berdoa itu kita memuliakan Bapa. Kita memuji Bapa di dalam kerajaan surga. Jadi doa itu yang dimaksud Yesus di sini, doa itu terpusat, terarah kepada Allah. Jadi bukan kepada diri sendiri. Mungkin kurang lebih seperti kita tadi, sebelum misa kita goyang-goyang dulu, ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Keselak saya. Jadi kita berdoa, kita memuji Tuhan, memuji Bapa. Jadi itu, yang pertama-tama doa kita itu mau menyenangkan Bapa, memuliakan Dia, mengagungkan Bapa di surga, karena Dialah sumber kehidupan kita. Jadi itu aspek pertama. Jadi terpusat kepada Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hal yang kedua, itu saat kita berdoa itu kita bersyukur kepada Allah, itu aspek kedua dalam doa. Tadi dalam Mazmur itu, ya semoga kita semua sadar itu ya. Jadi dalam Mazmur itu dikatakan ayat pertama, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Ayo, kita tadi menyanyi dengan segenap hati atau lip sync saja. Tidak apa-apa, PR masing-masing. Tapi gagasannya mengingatkan kita sekalian, saat berdoa itu kita bersyukur. Ya, karena apa? Allah telah melakukan perkara besar dan kita juga yakin bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Tuhan senang mendengarkan puji-pujian, doa-doa syukur dari anak-anaknya. Jadi itu hal yang kedua.
dalam doa? Kita bersyukur. Nah, dalam bacaan kedua tadi kita bersyukur juga kenapa? Karena Yesus itu datang ke dunia, dia menderita, wafat, dan bangkit, disalibkan untuk menebus kita. Ini yang hal pertama yang harus kita syukuri. Kita bersyukur karena Tuhan mau menjadi manusia. Tuhan Yesus ingin dekat bersama kita. Dia disalibkan dan menebus dosa-dosa kita semua. Nah itu. Hal yang ketiga, aspek dalam doa itu adalah memohon. Meminta kepada Tuhan. Yang kita tahu dia mencintai kita. Jadi kenapa kita memohon kepada Tuhan? Karena dia mengasihi kita. Kita semua adalah putra-putrinya. Dia adalah Bapa kita. Yesus adalah Tuhan kita, sahabat kita. Maka pasti apa yang kita minta kepada Tuhan, ya, pasti diberikan oleh Tuhan. Dan bagian ini sangat panjang dijelaskan. Sangat panjang. Itu berarti apa? Kita boleh memohon kepada Tuhan. Ya, ada berapa poin di sana tadi? Aspek dalam poin-poin dalam permohonan itu. Pertama, Yesus mengajarkan supaya kita memohon kepada Bapa, supaya kerajaan Bapa, kerajaan Allah ada di dunia ini. Apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah tidak lain, kata Santo Paulus, ya, dalam Roma 14:17, bukan soal makan dan minum. Kerajaan Allah itu soal apa? Damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita dalam Roh Kudus. Jadi orang yang hidup dalam kerajaan Allah suka berbuat benar, suka hidup benar, suka menceritakan berkata sesuatu yang benar. Dan orang yang hidup dalam kerajaan Allah suka damai. Tapi orang yang tidak dalam kerajaan Allah suka onar, suka jahat, suka merusak orang lain. Jadi itu jelas ajaran Yesus supaya dunia ini penuh damai. Yang berikut, apa permohonannya? Supaya kehendak Allah terlaksana di dunia ini. Tolok ukur hidup rohani adalah kita mengikuti kehendak Allah. Apa maksudnya kehendak Allah? Kehendak Allah tidak lain adalah apa yang dimaui Tuhan. Apa yang disukai Tuhan untuk kita lakukan. Itulah kehendak Allah. Nah, kita semua adalah murid Tuhan yang mau hidup dalam kehendak Tuhan. Baik. Itu saya kira apa yang menjadi permohonan, apa yang menjadi intensi yang diajarkan oleh Yesus. Selain dua hal ini, kita lihat aspek lain dalam doa permohonan itu, ya. Jadilah kehendakmu, lalu apa lagi kalau doa Bapa kami itu? Seperti di bumi dan di surga. Lalu apa lagi? Mari kita doa dulu ya. Doa Bapa kami, kayaknya lupa nih, ya. Baik. Oke, kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya, sudah hafal ya? Hafal? Ya, aspek lain atau hal lain dalam permohonan itu selain kehendak Allah terjadi, kerajaan Allah terjadi, tapi kita juga memohon apa? Agar diberikan makanan, rezeki jasmani dan rohani. Rezeki jasmani secukupnya. Berilah kami rezeki pada hari ini. Jadi kita dilindungi oleh Tuhan. Jadi Anda perhatikan di sana aspek kami, ya. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri yang diajarkan oleh Yesus, tetapi untuk semua orang. Di sini Anda lihat aspek persekutuan, dimensi persekutuan dalam gereja. Bahwa sebagai orang Katolik kita tidak hidup sendiri. Kita bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi kita berdoa juga untuk orang lain. Berilah kami rezeki, lalu ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi makna di sini, Tuhan meminta supaya kita saling mengampuni. Kalau satu merasa bahwa dia melukai orang lain, melukai temannya, segera harus didamaikan. Kalau suami melukai istri,
ya harus mengampuni, harus mendoakan. Juga kalau anak dan orang tua melukai, kata-katanya kasar, menyakitkan, ya harus belajar untuk mengampuni. Para saudara, dewasa ini, bagian pengampunan ini agak sulit untuk dihayati. Mungkin untuk orang yang jauh dari Yesus, ya bagi mereka biasa saja. Tetapi sesuatu yang sangat bertolak belakang. Kita sebagai murid Tuhan seringkali sulit untuk mengampuni sesama kita. Nanti kita lihat kenapa kita sulit untuk menghayati ini. Pada bagian terakhir nanti kita lihat. Ya. Lalu berdoa juga mohon supaya kita dijauhkan dari segala cobaan, mara bahaya. Tuhan tahu bahwa kita lemah, kita banyak kekurangan. Maka Tuhan mengajarkan kita berdoa supaya dikuatkan, dipelihara, dijauhkan dari segala kejahatan. Kenapa kita memohon perlindungan Tuhan? Karena banyak kejahatan, banyak kekuatan roh jahat yang mengganggu anak-anak Tuhan. Ya, baik. Itu para saudara kurang lebih yang kita lihat dalam ajaran Tuhan hari ini. Mari kita lihat atau lebih sempit lagi, kita melihat satu aspek saja dalam permenungan kita hari ini. Ya. Kita datang kepada Tuhan dan memohon. Saya katakan tadi, kenapa kita berani datang kepada Tuhan? Kenapa kita meminta kepada Tuhan? Pertama-tama, karena Tuhan mengajarkan, karena Yesus menjanjikan, mintalah maka kamu akan, carilah maka kamu akan, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan inilah dasarnya kenapa kita datang memohon, berdoa kepada Tuhan. Karena Yesus mengajarkan. Yesus menghendaki agar setiap muridnya itu berelasi, meminta kepada Tuhan. Nah, dasarnya dalam hal apa kita meminta? Kita meminta dalam semangat kepercayaan, semangat iman yang berdasar pada kata-kata Yesus sendiri. Nah, para saudara, inilah yang membuat kita berani datang kepada Tuhan. Saya juga yakin Anda datang dari Jakarta, dari Bogor, dari Bandung. Ya. Yang jelas nggak ada yang datang dari kuburan. Ya. Bahaya. Anda datang dari berbagai macam tempat karena Anda punya kerinduan. Anda yakin pada kata-kata Yesus. Dan ini yang penting. Anda juga tahu bahwa ketika kita berdoa hari ini, kuasa Tuhan hadir memulihkan Anda. Amin. Bagi Anda yang sakit ketika Anda memohon kepada Tuhan, kuasa itu akan dilepaskan dalam diri Anda dan Anda pulih. Bagi orang yang hidupnya mungkin terang, tidak, gelap, tidak, suam-suam kuku, kita meminta kepada Tuhan agar Roh Kudus tercurah. Sehingga Anda pulang dari tempat ini, Anda juga menjadi orang yang bercahaya. Anda menjadi orang yang bergelora. Jadi bukan orang yang pulang dari kuburan. Jadi orang beriman, orang yang pulang kebaktian, orang yang pulang ekaristi, orang pulang persekutuan doa, itu wajah bersinar, hati bergelora. Semakin damai, semakin suka kebaikan, sukacita. Tapi kalau kita berdoa-doa terus, tetapi tidak ada sukacita, malah tambah jahat, itu doanya salah. Maka para saudara, lihatlah hari ini, ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan memohon dengan segenap pikiran, segenap hati, dengan segenap kerinduan, maka jawaban doa Anda Tuhan nyatakan lewat kuasanya. Maka hari ini, siapa yang sakit, Anda berdoa kepada Tuhan. Nanti di bagian terakhir setelah komuni ada doa penyembuhan. Ada sakramen ditahtakan. Kita berdoa supaya dipulihkan. Yakinlah kalau Anda meminta itu. Dan para saudara, kekuatan doa kita sebetulnya itu mengalir dari mana? Mengalir dari kehadiran perjumpaan kita dengan Roh Kudus sendiri. Tahukah kita ketika kita dibaptis, sesungguhnya Roh Kudus sudah mengalir dalam diri kita. Dan Roh Kudus itulah yang selalu membimbing kita untuk suka berdoa. Roh Kudus itu jugalah yang menuntun kita sekalian untuk percaya bahwa kata-kata Tuhan, Yesus hadir, Yesus sungguh-sungguh menyatakan kuasanya ketika kita memohon kepadanya. Jadi para saudara, semakin Roh Kudus itu menguasai pikiran, hati,
dan jiwa kita, semakin kita dekat dengan Tuhan. Maka dalam gereja itu perlulah sebuah pembaharuan diri, keterbukaan pada kehadiran Roh Kudus. Dan kita sebetulnya sadar sebagai orang dibaptis itu kita dianugerahi Roh Kudus. Roh ini yang selalu mendorong kita untuk datang kepada Yesus, untuk memohon kepada Yesus. Dan roh yang sama juga yang mengusir segala ketakutan, segala hasrat jahat dalam diri kita. Para saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, semakin doa kita itu murni di hadapan Tuhan, maka doa itu semakin terarah kepada Tuhan. Semakin kita mengalami kehadiran Tuhan dalam roh, maka semakin kita juga setia, rajin untuk mendoakan sesama kita. Santa Teresa Avila itu mengajarkan hal ini kepada kita. Orang yang memiliki pengalaman doa, pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, hatinya juga semakin meluap untuk mendoakan orang lain. Jadi, dimensi persekutuan, dimensi sosial dari doa. Orang yang suka berdoa, dia juga akan mendoakan orang lain. Sama seperti Santa Monica tadi, dia mendoakan untuk dirinya sehingga dia kuat, dia mendoakan untuk suaminya, dan dia mendoakan untuk anak-anaknya. Saya berharap kita sekalian yang hadir pada hari ini di tempat ini, pulang nanti Anda suka berdoa. Amin. Anda mau berdoa. Ketahuilah ketika kita berdoa apa yang terjadi. Kuasa Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kuasa Yesus mau memulihkan kita. Dan melalui doa juga kita ditunjukkan bahwa Allah yang kita imani dalam Yesus itu adalah Allah yang hidup. Dan pada saat kita berdoa juga, kalau kita sungguh-sungguh berdoa, maka kuasa Tuhan itu menaruh belas kasihan. Sama seperti pengalaman dalam bacaan pertama tadi. Abraham itu bapak orang beriman. Dia berdialog, dia meminta kepada Allah perihal Sodom dan Gomora. Karena kota ini, tempat ini syarat dengan dosa. Bahkan dia tawar-menawar dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan kalau ada 50 yang kudus di situ? Apakah engkau membinasakan kota ini? Kata Tuhan, tidak. Bagaimana kalau di situ ada 30 saja? Apakah Tuhan mau membinasakan? Kata Tuhan, tidak. Bagaimana sekali saja terakhir Tuhan, kalau ada 10 saja yang saleh di situ? Apakah engkau membinasakan kota itu? Kata Tuhan, aku tidak membinasakan karena ke-10 orang saleh itu. Para saudara, semakin orang dekat dengan Tuhan, semakin orang berdoa. Semakin orang sungguh-sungguh berdoa, semakin dia kudus, semakin saleh. Dunia ini membutuhkan orang-orang saleh. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Anda lebih tahu seperti apa dunia di luar sana. Kami yang di biara ini hanya tahu lewat berita. Tetapi di biara ini terus terang, saya secara pribadi melihat fenomena-fenomena di luar justru mendorong saya secara pribadi supaya lebih banyak waktu untuk mendoakan pertobatan dunia. Saya berharap Anda yang hidup di tengah-tengah dunia, Anda harus lebih mengandalkan Yesus. Anda harus lebih banyak berdoa karena tantangan Anda lebih besar dari kami sekalian. Semakin Anda berpegang pada Yesus, semakin kuasa Yesus melindungi Anda. Mari kita berdoa. Mari kita meminta kepada Tuhan, karena ketika kita meminta, kuasa Tuhan nyata atas kita. Tuhan memberkati kita semua.